warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fata Idfinan, NIM 63240152 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa yang melatar belakangi ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai Hari Pancasila dan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Yang pertama, Hari Pancasila tanggal 1 Juni. Latar belakangnya adalah pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Soekarno memberikan pidato penting yang memuat gagasan dasar negara Indonesia. Ia menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya sebuah dasar negara yang bisa mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila yang berarti 5 prinsip. Ia merumuskan 5 sila yang menjadi landasan filosofi Indonesia, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan ini lalu diterima dengan baik oleh semua anggota BPUPKI yang beragam latar belakangnya. Pancasila dianggap sebagai solusi untuk mengatasi perbedaan dan mempersatukan bangsa Indonesia yang heterogen. Akhirnya, pada tahun 2016, melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, Presiden Jokowi menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Pancasila. Penetapan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Nah, yang kedua, Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Diawali oleh peristiwa G30S pada malam tanggal 30 September 1965, sekelompok militer yang dikenal dengan Gerakan 30 September atau G30S melakukan sebuah kudeta dengan menculik dan membunuh 7 jenderal angkatan darat. Kudeta ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Soekarno dan situasi politik yang semakin tidak stabil, termasuk pengaruh komunis yang meningkat. Keesokan harinya, tanggal 1 Oktober 1965, setelah kudeta tersebut, pasukan Angkatan Darat yang loyal kepada Presiden Soekarno dan tokoh-tokoh lain yang berhasil menggagalkan upaya kudeta ini. Dalam konteks ini, Pancasila diangkat kembali sebagai ideologi yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi untuk menjaga keutuhan bangsa. Namun naasnya, ada 7 jenderal yang harus diculik dan dibunuh lalu dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letnan Suprapto, Letnan Jenderal MT Haryono, Letnan Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan yang terakhir Kapten Pierre Tendean. Mereka semua diangkat sebagai pahlawan revolusi karena peran penting mereka dalam melawan gerakan 30 September dan mempertahankan ideologi Pancasila. Mereka dianggap sebagai simbol keberanian dan pengorbanan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Peristiwa G30S ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pergantian pemerintahan. Dalam prosesnya, Pancasila dinyatakan sebagai ideologi yang sakral dan dianggap sebagai penangkal terhadap berbagai macam ancaman ideologi lain, khususnya yaitu komunisme. Untuk mengenang peristiwa ini dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya Pancasila dalam menjaga kesatuan bangsa, pemerintah Indonesia menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Penetapan ini diumumkan melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Berikut penjelasan dari saya. Kesimpulan dari kedua tanggal ini sama-sama memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Hari Pancasila mengingatkan kita pada pondasi ideologi negara yang harus dijaga, sedangkan Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita akan perjuangan untuk mempertahankan Pancasila di tengah ancaman dan tantangan. Keduanya menekankan pentingnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.